Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Areno Amin akan mempresentasikan laporan kerja praktek saya yang bertempatan di PT Pertamina RU2 Dumai pada periode 3 Mei hingga 18 Juli 2021. Pada laporan umum ini memiliki poin utama yaitu profil perusahaan, bahan baku dan produk, deskripsi proses, dan utilitas. Lokasi PT Pertamina RU2 Dumai ini terletak di Jalan Putri 7, Kota Dumai, Provinsi Riau. Dumai dipilih sebagai kilang pengolahan minyak dikarenakan terletak di tepi pantai dengan perairan yang relatif tenang dan dalam, sehingga kapal berat seperti supertanker dapat berlabuh. Lokasi pantai yang berada di bagian barat perairan Indonesia cukup strategis untuk transportasi laut. Dumai juga merupakan dataran rendah yang cukup stabil terhadap berbagai gangguan alam. Pada Pertamina RU2 Dumai ini memiliki kompleks utama yaitu ada HSC, Hydroskimming Complex, ada HCC, Hydrocracking Complex, ada HOC, Heavy Oil Complex, ada laboratorium, oil movement, HSE, dan utilitas. Bahan baku utama yang digunakan pada PT Pertamina RU2 Dumai ini yaitu ada Sumatra Light Crude atau SLC sebesar 35% volume, ada Duri Crude Oil atau DCO sebesar 15% volume, ada juga Banyu Urip Crude Oil atau Buko sebesar 50% volume. Adapun juga bahan baku penunjang yang digunakan pada PT Pertamina RU2 Dumai ini yaitu ada gas hidrogen yang digunakan sebagai reaktan pada proses hydrocracking dan hydrotreating hidrokarbon minyak mentah. Ada juga gas nitrogen yang digunakan sebagai proses coating untuk alat penukar panas. Ada juga air tawar yang digunakan sebagai air pada steam di berbagai tekanan. Ada juga air laut yang digunakan sebagai media pendingin pada alat penukar panas. Ada juga soda kaustik atau NaOH yang digunakan untuk mengendapkan pengotor gas LPG. Ada juga larutan Benfield atau K2CO3 yang digunakan sebagai bahan pengabsorb gas karbon dioksida. Ada juga monoetanolamin atau MEA yang digunakan sebagai pengabsorb gas H2S. Ada juga resin penukar ion yang digunakan untuk demineralisasi air umpan steam. Dan ada juga katalis yang digunakan untuk meningkatkan selektivitas dan laju reaksi. Produk yang dihasilkan pada PT Pertamina RU2 Dumai ini dibagi dua, yaitu ada produk BBM dan produk non-BBM. Pada produk BBM ini yaitu premium, pertalite, kerosin, solar, dan aftur. Sedangkan pada produk non-BBM ada LPG, green coke, Yuko, Solvi 2, dan smooth fluid. Proses utama PT Pertamina RU2 Dumai ini dibagi tiga, yaitu ada HSC, Hydroskimming Complex, ada HCC, Hydrocracking Complex, ada HOC, Heavy Oil Complex. Pada HSC ini merupakan tahap untuk mengolah minyak mentah menjadi beberapa produk. Pada HSC juga memiliki primary process dan secondary process. Pada primary process ini yaitu ada crude distillation unit dan ada juga naphtha rerun unit. Sedangkan pada secondary process yaitu ada hydrobond fat forming unit, ada naphtha hydrotreating unit, ada part forming unit 2, dan ada juga continuous catalyst regeneration unit. Sedangkan pada HCC atau hydrocracking complex ini adalah tahap untuk merengkah fraksi berat hidrokarbon menjadi fraksi yang lebih ringan. Pada proses ini terdapat hydrocracker unibond, hydrogen plant, amine absorber and LPG recovery, dan ada juga sour water stripper. Yang terakhir ada HOC atau Heavy Oil Complex. Tahap ini untuk mengolah minyak long residue menjadi fraksi-fraksi yang lebih ringan. Pada proses ini terdapat high vacuum unit, ada delay cooking unit, dan ada juga distillate hydrotreating unit. Pada blok diagram proses PT Pertamina RU2 Dumai ini, kotak berwarna kuning merupakan HSC, kotak berwarna hijau merupakan HCC, dan kotak berwarna biru merupakan HOC.
Adapun utilitas pada PT Pertamina RO Duma ini yaitu ada unit pengolahan air, unit pengolahan kukus, unit penyedia air dingin, unit penyedia udara bertekanan, unit penyedia bahan bakar, dan juga unit penyedia listrik. Selanjutnya, saya akan membahas pada laporan khusus saya, yaitu penentuan maksimum yield coke pada coke chamber. Maksud dan tujuan pada laporan khusus saya ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel kondisi seperti CCR atau condensate carbon residue, tekanan pada chamber, temperatur pada chamber, dan CFR atau combined feed ratio terhadap yield coke yang didapatkan. Selanjutnya ada menentukan yield coke secara maksimum dengan maksimum tekanan chamber 3,7 kg per cm persegi dan minimum CFR 1,0. Untuk kurang lingkupnya, yaitu penentuan kondisi operasi pada DCU agar yield coke yang dihasilkan secara maksimum. Dalam penentuan kondisi optimum ini digunakan persamaan modeling yang dibuat oleh John E. Albers. Selanjutnya tinjauan pustaka, yaitu thermal cracking. Thermal cracking ini digunakan untuk dekomposisi minyak bumi yang disebabkan oleh suhu yang lebih tinggi, kurang dari 350 Celcius, yang dimana berat molekul minyak bumi yang lebih tinggi akan diubah menjadi produk yang lebih berat, yang lebih ringan. Reaksi umum yang terjadi pada proses thermal cracking ini dibagi dua, yaitu yang pertama, pengurangan molekul besar menjadi molekul lebih kecil atau reaksi primernya, dan ada juga reaksi yang dimana beberapa produk primer ini berinteraksi untuk membentuk bahan dengan berat molekul yang lebih tinggi atau reaksi sekundernya. Selanjutnya, Delayed Coking Unit atau DCU. DCU ini merupakan salah satu unit yang terdapat pada PT Pertamina RO Duma ini yang bertugas untuk mengolah short residue hasil HVU menjadi fraksi-fraksi minyak bumi yang lebih ringan melalui proses thermal cracking. Untuk komposisi produk yang dihasilkan pada DCU ini yaitu ada gas sebesar 5,1% massa, LPG sebesar 3,9% massa, koker nafta sebesar 11,1% massa, LCGO sebesar 30,8% massa, HCGO sebesar 28,9% massa, dan ada juga green coke sebesar 20,2% massa. Pada DCU ini memiliki sesi-sesi, yaitu ada sesi coking, sesi fraksinasi, seksi konsentrasi gas, seksi pembangkit steam, dan seksi penanganan air dan blowdown. Pada sesi coking ini, hal yang pertama dilakukan ialah pemanasan pada coking heater hingga mencapai suhu thermal cracking. Yang selanjutnya akan dialirkan pada coking chamber. Pada coking chamber ini umumnya menggunakan cycle 48 jam, yang dimana satu unit coke chamber ini mengalami proses coking selama 24 jam, dan satu unit coke chamber lainnya mengalami proses decoking selama 24 jam. Produk yang tidak membentuk coke akan dialirkan menuju kolom fraksinasi. Pada coke chamber ini juga akan terjadinya foaming yang mengakibatkan coke ini akan terbawa ke kolom fraksinasi dan dapat mengganggu prosesnya fraksinasi itu sendiri. Untuk mencegah foaming itu, maka dilakukannya penginjeksian anti-foaming pada bagian atas coke chamber. Selanjutnya, terdapat ada variabel proses pada DCU, yaitu ada temperatur coke chamber, tekanan coke chamber, combined feed ratio atau CFR, dan juga condensate carbon residue atau CCR. Untuk metodologi ini, terdapat limitasi kondisi operasi, yaitu persen CCR ini minimumnya adalah 11,5, tekanan coke chamber ini maksimalnya 3,7 kg per cm persegi, temperatur coke chamber terata yaitu 475 derajat Celcius, dan range combined feed ratio atau CFR ini dari 1 hingga 1,5. Untuk pengembangan datanya, yang pertama menggunakan pemodelan dari John L. Albers. Yang pertama dilakukan adalah mencari yield coke itu sendiri, di mana nilai A ini merupakan correlating factor. Dan tekanan
diubah dalam tekanan PSIG, sedangkan untuk temperatur diubah dalam Fahrenheit. Selanjutnya, menentukan yield produk lainnya seperti dry gas dan gas oil itu sendiri. Selanjutnya, menentukan koreksi yield menggunakan CFR. Selanjutnya digunakan mencari gas oil dari nilai dry gas, gas oil, dan coke itu sendiri. Selanjutnya, jika coke-nya melebihi dari 25%, maka dicari nilai coke-nya. Untuk hasil pembahasan, yang pertama adalah pengaruh persen CCR terhadap yield coke. Persen CCR ini merupakan suatu nilai tendensi minyak fraksi berat untuk membentuk coke. Pada grafik ini terlihat semakin tinggi persen CCR, maka produk coke yang dihasilkan juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan residu karbon yang terbentuk itu semakin tinggi juga. Untuk persen CCR ini didapatkan dari nilai hasil pengujian. Untuk hasil dan pembahasan selanjutnya, ada pengaruh terhadap tekanan pada chamber terhadap yield coke itu. Pada grafik ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan pada chamber, maka produk coke yang dihasilkan juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan banyak bahan di dalam coke chamber ini berada dalam fase cairan, dan karena itu dapat terlibat dan bereaksi yang mengarah pembentukan coke. Selanjutnya ada juga hasil pembahasan pengaruh temperatur chamber terhadap yield coke. Pada grafik ini menunjukkan bahwa semakin rendah temperatur, maka produk coke yang dihasilkan juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan temperatur yang tinggi itu akan meningkatkan olefin dan aromatik, sehingga produk berupa gas dan nafta akan semakin meningkat. Sedangkan produk berupa coke dan gas oil itu akan semakin menurun. Ada juga hasil dan pembahasan pengaruh CFR terhadap yield coke. CFR ini didefinisikan sebagai umpan yang dialirkan menuju fraksinasi dan coke chamber. Pada grafik ini menunjukkan bahwa semakin besar CFR, maka produk yang dihasilkan juga semakin banyak. Hal ini dikarenakan CFR yang semakin meningkat itu maka umpan yang dialirkan menuju coke chamber ini akan semakin besar, sehingga pembentukan coke ini juga semakin besar. Ada juga profil yield produk DCO dan profil yield produk DCO yang diperoleh dari hasil pemodelan, yaitu nilai CCR yang semakin tinggi, nilai tekanan chamber semakin tinggi, dan nilai CFR semakin tinggi. Sedangkan untuk nilai temperatur chamber ini semakin rendah. Didapatkanlah nilai produk berupa dry gas, gasolin, dan gas oil pada kondisi yield coke maksimum. Adapun kesimpulan dan saran, untuk kesimpulannya, variabel yang dapat meningkatkan nilai yield coke adalah persen CCR, tekanan pada chamber, temperatur pada chamber, dan CFR. Yield coke tertinggi yang dapat dihasilkan ialah 13,1404 dengan kondisi operasinya yaitu persen CCR 20%, tekanan pada chamber 3,7 kg per cm persegi, temperatur pada chamber 450 derajat Celcius, dan CFR 1,25. Adapun saran oleh penulis yaitu menurunkan temperatur pada chamber hingga temperatur chamber ini mencapai 450 derajat Celcius menggunakan jaket pendingin, dan meningkatkan tekanan pada chamber hingga 3,7 kg per cm persegi dengan cara membuka bukaan valve sehingga aliran umpan akan semakin tinggi. Adapun daftar pustaka, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.